warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Delia dengan NIM 8603522068. Di sini saya ingin memenuhi tugas filsafat ilmu, yaitu menjelaskan tentang entomologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih filsafat ilmu itu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, dasar-dasar asumsi yang implikasi ilmu pengetahuan secara kritis dan sistematis. Bidang ini mempertanyakan apa yang disebut ilmiah, bagaimana ilmiah diperoleh atau metode ilmiah, secara nilai dan tujuan penggunaan ilmiah bagi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran entomologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Entomologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau realistis. Dalam filsafat ilmu, entomologi berperan untuk menjelaskan apa menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Entomologi membentuk manusia memahami apa yang sebenarnya dipelajari oleh sesuatu ilmu, bagaimana sifat objek tersebut, serta batas-batas realitas yang dapat diteliti. Contohnya, seperti kita bisa dilihat di layar HP Anda, yaitu ilmu biologi mengkaji ilmu makhluk hidup, fisika mengkaji gejala alam, dan sosiologi mengkaji masyarakat. Dengan demikian, entomologi memberikan dasar mengenai apa yang dipelajari sehingga setiap disiplin ilmu memiliki fokus yang jelas. Tanpa entomologi, ilmu pengetahuan tidak memiliki arah yang pasti karena objek kajiannya tidak terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, epistemologis menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh dan metode apa yang digunakan serta bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji. Epistemologi menekankan bahwa ilmu harus diperoleh melalui cara yang sistematis, logis, dan dapat bertanggungjawabkan seperti observasi, eksperimen, penelitian, dan analisis rasional. Misalnya, seorang ilmuwan tidak menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus melakukan proses penelitian yang diuji. Jika tidak, maka penelitian yang diuji tersebut tidak valid dan tidak bisa dibenaradakan. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, etika, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, aksiologi berperan untuk menjelaskan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sesuatu, tapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan serta digunakan secara etis. Aksiologi menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan penggunaan ilmu. Misalnya, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Tetapi juga bisa disalahgunakan jika tidak disadari nilai moral. Dengan demikian, aksiologi memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan bersama. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dengan menjadi landasan utama filsafat ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji, epistemologi menjawab bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Hubungan ketiganya membentuk pemahaman yang utuh tentang ilmu, pengetahuan, sesuatu yang tidak cukup hanya memiliki objek kajian, tetapi juga harus memiliki metode yang benar dan tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam membangun ilmu pengetahuan yang rasional, sistematis, dan bernilai bagi kehidupan manusia. Jadi, kesimpulannya, entomologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga pilar utama dalam filsafat ilmu. Entomologi memberikan pemahaman tentang objek kajian ilmu, epistemologi menjelaskan cara memperoleh dan menguji kebenaran ilmu, sedangkan aksiologi menjelaskan arah nilai dan tujuan pengetahuan ilmu. Ketiganya saling melengkapi sehingga membentuk dasar-dasar ilmu yang kokoh, menyeluruh, dan bermanfaat bagi perkembangan manusia.